Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Mustika dengan NIM 1211251275 dari program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Tanggabuana. Di sini saya akan mempresentasikan analisis etika dan tata kelola AI dalam kesehatan. Dilema etika pengambilan keputusan bisnis berbasis algoritma pada pelayanan rumah sakit. Yang melatar belakangi yaitu transformasi digital di sektor kesehatan. Sektor kesehatan global telah mengalami transformasi digital yang masif, didorong oleh kebutuhan efisiensi operasional dan peningkatan kualitas layanan. AI kini diterapkan secara luas di rumah sakit untuk berbagai fungsi kritis, yaitu sistem triase otomatis, prediksi lama rawat inap, alokasi sumber daya layanan medis, serta pemberian rekomendasi tindakan klinis berbasis data. Di Indonesia, adopsi AI di rumah sakit swasta besar semakin meningkat seiring tekanan kompetisi dan tuntutan efisiensi biaya operasional yang tinggi. Namun, di balik manfaat teknologi tersebut, muncul konflik fundamental yang belum terselesaikan. Benturan antara profitabilitas bisnis dan etika kemanusiaan. Algoritma AI yang dirancang untuk mengoptimalkan pendapatan berpotensi menghasilkan diskriminasi sistemik terhadap kelompok pasien rentan, seperti peserta BPJS dan lansia. Ketiadaan regulasi tata kelola AI yang memadai, minimnya transparansi sistem, serta absennya mekanisme akuntabilitas menjadi tantangan serius yang harus dihadapi industri kesehatan Indonesia saat ini. AI dalam pelayanan rumah sakit, transformasi digital telah membawa kecerdasan buatan atau AI ke jantung operasional rumah sakit modern. Sistem AI kini digunakan untuk triase pasien, prediksi lama rawat inap, alokasi sumber daya medis, hingga rekomendasi tindakan klinis secara otomatis berbasis data. Namun, di balik efisiensi yang dijanjikan, implementasi AI di fasilitas kesehatan menyimpan tantangan etika yang kompleks. Siapa yang bertanggung jawab ketika algoritma mengambil keputusan yang berdampak pada nyawa manusia? Kasus utama dalam implementasi AI yaitu sebuah rumah sakit swasta besar menerapkan sistem AI untuk manajemen prioritas pasien. Algoritma memberikan skor prioritas lebih rendah kepada pasien BPJS dibandingkan pasien umum atau asuransi swasta, yang mengakibatkan penolakan rawat inap secara sistematis, terutama pada pasien lansia yang dianggap memiliki biaya perawatan tinggi. Temuan kritisnya itu algoritma bersifat black box tanpa mekanisme audit internal. Yang kedua, tidak ada disclosure kepada pasien terkait penggunaan AI dalam pengambilan keputusan layanan. Yang ketiga adalah manajemen membenarkan praktik ini atas dasar efisiensi biaya operasional dan mengabaikan prinsip keadilan hak dan pasien. Untuk statistik utama dalam implementasi pada pasien, temuan kritisnya adalah pasca implementasi sistem AI di rumah sakit swasta besar. Tingkat penolakan rawat inap pasien, lansia, dan peserta BPJS meningkat signifikan sebesar 40%. Data ini mencerminkan dampak nyata dari algoritma yang memprioritaskan profitabilitas di atas kebutuhan medis pasien yang paling rentan. Dampak nyatanya bagi pasien yaitu diskriminasi algoritma AI berdampak langsung pada pasien rentan, lansia, peserta BPJS, dan kelompok tidak mampu yang mengalami penolakan rawat inap atau penurunan prioritas layanan semata-mata berdasarkan status pembayaran mereka, bukan kondisi medis. Nah, keluarga pasien menghadapi kecemasan dan ketidakpastian ketika orang yang mereka cintai ditolak akses layanan kesehatan yang layak. Ketiadaan transparansi ini menyulitkan pasien untuk memahami alasan penolakan, apalagi mengajukan keberatan secara resmi. Dampak diskriminasi AI terhadap pasien rentan dan keluarga mencerminkan kegagalan tata kelola teknologi kesehatan dalam melindungi hak dasar manusia atas pelayanan medis yang adil, setara, dan bermartabat. Permasalahan etika utama, yaitu bias algoritma dan diskriminasi sistemik. Yang kedua adalah ketiadaan transparansi, black box problem. Kemudian yang ketiga adalah komersialisasi berlebihan dan pelanggaran hak pasien. Yang dapat kita analisis yaitu pertama adalah etika AI, yaitu pelanggaran tiga pilar utama, yaitu keadilan atau fairness,
Algoritma AI di rumah sakit terbukti menghasilkan diskriminasi demografis secara sistemik. Pasien BPJS, lansia, dan kelompok rentan menerima skor prioritas lebih rendah dibandingkan pasien umum atau asuransi swasta. Hal ini melanggar prinsip keadilan AI yang mensyaratkan bahwa sistem kecerdasan tidak boleh menghasilkan atau memperkuat bias berbasis status sosial, usia, atau kemampuan finansial pasien. Yang kedua adalah transparansi atau explicability. XAI adalah sistem AI yang digunakan bersifat black box, tidak dapat dijelaskan, tidak diaudit, dan tidak dipahami oleh tenaga medis maupun pasien. Prinsip Explainable AI atau XAI menuntut bahwa setiap keputusan berbasis algoritma harus dapat diinterpretasikan dan dipertanggungjawabkan secara logis. Ketiadaan transparansi ini melanggar standar etika AI global dan menghilangkan hak pasien atas informasi yang jujur dan jelas. Yang ketiga adalah akuntabilitas atau accountability. Tidak ada pihak yang secara formal bertanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan oleh algoritma. Manajemen rumah sakit menyerahkan keputusan klinis kepada sistem otomatis tanpa mekanisme pengawasan, audit, atau jalur banding yang jelas. Prinsip akuntabilitas AI menegaskan bahwa institusi yang menggunakan AI wajib memastikan adanya human oversight, komite etik independen, dan mekanisme redress bagi pihak yang dirugikan. Ketiga, pelanggaran pilar ini secara bersama-sama menciptakan ekosistem AI yang tidak etis dan berpotensi merugikan pasien secara langsung maupun sistemik. Yang kedua adalah analisis teori etika bisnis, yaitu utilitarianisme atau cacat, yang mana pendekatan utilitarian menilai tindakan berdasarkan hasil terbesar bagi sebanyak mungkin pihak. Namun dalam kasus ini, algoritma AI hanya mengoptimalkan penghematan biaya operasional rumah sakit. Yang kedua ada deontologi Kantian, yang mana Immanuel Kant menegaskan bahwa setiap manusia harus diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sekedar alat. Kemudian analisis teori yang ketiga adalah hak konsumen dan kerangka hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjamin hak keselamatan, keamanan, dan kenyamanan setiap konsumen, termasuk pasien rumah sakit. Pasien berhak mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi kesehatan serta prosedur pelayanan yang diterimanya. Penggunaan algoritma AI dalam mengambilan keputusan klinis tanpa disclosure kepada pasien merupakan pelanggaran yang nyata terhadap hak informasi ini. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 memperkuat perlindungan tersebut dengan mewajibkan fasilitas kesehatan untuk menghormati hak otonomi pasien dalam setiap proses pengambilan keputusan medis. Penolakan rawat inap yang didasarkan pada status pembayaran pasien, baik peserta BPJS maupun pasien lansia, secara tegas bertentangan dengan kedua undang-undang tersebut. Diskriminasi berbasis skor algoritma tanpa transparansi melanggar hak konsumen atas perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Rumah sakit yang menerapkan sistem AI black box tanpa audit dan tanpa mekanisme banding bagi pasien telah melanggar prinsip akuntabilitas layanan kesehatan. Penegakan hak konsumen dalam era digitalisasi kesehatan menuntut adanya regulasi AI yang eksplisit, mekanisme pengaduan yang efektif, serta sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar. Kemudian adalah keadilan dan biomedis. Prinsip keadilan sebagai fairness. Setiap individu berhak atas perlakuan yang setara tanpa memandang status ekonomi atau jenis pembayaran. Algoritma yang memberikan skor lebih rendah kepada pasien BPJS melanggar prinsip keadilan fundamental. Kemudian adalah prinsip biomedis, yaitu beneficence atau berbuat baik. Tenaga medis dan institusi kesehatan wajib mengutamakan tindakan yang memberikan manfaat baik bagi pasien. Yang kedua adalah penolakan rawat inap berbasis algoritma bertentangan dengan kewajiban moral. Kemudian yang kedua adalah pembagian non-maleficence tidak merugikan, yaitu prinsip primum non nocere. Pertama-tama, jangan menyakiti.
Kemudian adalah penolakan pasien yang membutuhkan perawatan meningkatkan risiko bahaya nyata, bahkan mengancam keselamatan jiwa. Penggunaan AI tanpa pengawasan klinis melanggar standar etika medis internasional. Analisis stakeholder, pasien dan keluarga, diskriminasi dan hilangnya hak informasi. Kemudian dari sisi dokter dan tenaga medis, yaitu intervensi otonomi klinis dan resiko malapraktik. Kemudian BPJS, pemerintah dan regulator mengalami kerugian sistemik dan pelanggaran tata kelola. Risiko bisnis satu adalah hukum dan regulatori, yaitu pencabutan izin operasional. Penggunaan algoritma diskriminatif tanpa transparansi dapat berujung pada pencabutan izin operasional rumah sakit oleh Kemenkes dan KPPU atas pelanggaran regulasi tata kelola digital kesehatan. Yang kedua adalah gugatan dan pemutusan BPJS. Rumah sakit menghadapi risiko gugatan hukum dari pasien yang dirugikan serta pemutusan kerjasama BPJS Kesehatan yang berdampak langsung pada hilangnya pendapatan dan legitimasi layanan publik. Kemudian adalah risiko reputasi, hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi rumah sakit akibat terungkapnya praktik diskriminasi berbasis algoritma. Kemudian adalah risiko finansial, dampak finansial jangka panjang yang jauh melebihi penghematan biaya operasional yang diperoleh dari penerapan algoritma diskriminatif. Solusi dan rekomendasinya adalah tata kelola AI dan GCG, terapkan human in the loop, setiap keputusan AI kritis harus divalidasi tenaga medis, bentuk AI Ethics Komite independen untuk audit algoritma. Yang kedua adalah kebijakan etika digital dan ESG. Yang ketiga adalah solusi dan rekomendasinya, yaitu mekanisme audit AI, kemudian perlindungan pasien, kemudian adalah dengan komunikasi publik, yaitu menyampaikan permohonan maaf resmi dan transparansi. Rumah sakit wajib menerbitkan pernyataan maaf secara resmi kepada publik dan seluruh pasien yang terdampak diskriminasi algoritma. Transparansi penuh mencakup pengakuan penggunaan sistem AI, penjelasan mekanisme pengambilan keputusan, serta komitmen tertulis untuk menghentikan sementara modul AI yang bermasalah hingga audit independen selesai dilaksanakan. Yang kemudian adalah publikasi roadmap pembenahan. Implementasinya ada timeline 3 fase. Fase pertama atau bulan 1 hingga 2, tanggap krisis atau nonaktif modul AI. Fase kedua adalah audit algoritma. Fase ketiga adalah implementasi ulang AI berbasis XAI. AI dapat kita simpulkan, AI adalah alat bantu kemanusiaan yang memberikan solusi human in the loop dan XAI. Kemudian prioritasnya adalah keselamatan dan keadilan pasien. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan penyampaian. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat bagi audiens semua. Demikian saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.